Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama paling utama kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di tengah kesibukan teman-teman semuanya mengerjakan tugas rutin, tugas tambahan dan tugas lain-lainnya bisa berkumpul kembali dengan kami dalam sebuah acara yang cukup penting, yaitu terkait dengan sosialisasi penetapan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Pertemuan hari ini tentunya juga mengacu kepada dasar surat ya. Suratnya baru datang hari kemarin, Bapak dan Ibu, dan tentunya sudah tugas kami, saya selaku sekretaris untuk menyampaikan, mensosialisasikan, tentunya berharap bertatap muka secara langsung, tetapi karena dengan segala kesibukan teman-teman di akhir tahun, banyak yang beredar, banyak yang mengerjakan banyak tugas, tentu lebih efektif menggunakan media Zoom ya, melalui media Zoom, sehingga bisa dilaksanakan via handphone, ataupun di tempat masing-masing, atau bersama-sama. Ya. Itu, dan tentunya mungkin kita harapkan tidak terlalu lama pertemuan ini, syukur-syukur 30 menit sudah tuntas ya, jam 4 bisa kita tuntaskan. Karena tadi usulan Pak Asep, rapatnya jam 5, saya protesnya Pak Asepnya, gitu kan. Padahal kan seperti arahan Pak Kadis, bahwa di sini kita hadir ke kantor harus tepat waktu, kalau UI tidak boleh tepat waktu, kan begitu ya. Jadi kalau ya rapat jam 4, rapat jam 5, sebenarnya sekali-kali mah tenan naon Bapak dan Ibu ya. Jadi tentunya itu menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua. Selanjutnya, yang ingin kami sampaikan adalah kita mendapat surat dari BKD, nomornya ini, tentang penetapan PNS dalam jabatan pelaksana. Juga ada surat lanjutan dari BKD nomor 7633. Ini juga masih sama tentang jabatan pelaksana, tentang penataan, tentang redistribusi. Kenapa kami sampaikan? Karena memang kami juga ingin menyampaikan secara lengkap ke Bapak dan Ibu, jangan sampai jadi rumor gitu ya. Nah itu gitu, nah iya kieu kan begitu. Itu. Dan tentunya sebelum masuk ke sana, saya pun ingin menyampaikan apresiasi bagi teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan ASN dan juga non-ASN di Disparbud Jabar. Perjalanan kita secara umur tahun hampir berakhir, 2021, dan tentunya banyak sekali suka duka yang kita hadapi ya. Dan tentunya di sini saya ingin apresiasi kepada teman-teman semua, baik rekan-rekan dari para kabid yang hadir. Tadi terlihat Bu Chandra Wulan ada, Pak Aris ada, juga rekan-rekan UPTD ada. Tentunya terima kasih di akhir tahun ini kita juga mulai menorehkan berbagai macam hal. Di sini mungkin tidak disebutkan satu persatu, tetapi tentunya ada beberapa yang menjadi poin-poin penting, seperti contoh KIMOB, ya terima kasih atas konsistensi dari rekan-rekan semua. Setelah kita sering ngendon di 3 besar terbawah, sekarang sudah merangsek ke 20 besar, ya, untuk level OPD. Terima kasih. Kita harapkan mungkin kita tutup akhir tahun ini dengan KIMOB yang lebih baik ya. Target saya sih ingin 10 besar ya, gitu. Tapi ternyata laporan terakhir masih belum beranjak di belas-belas. Sehingga kita harapkan kuncinya sederhana teman-teman adalah konsistensi dari kita semua untuk pertama senantiasa melakukan absensi KIMOB, yang kedua mengurangi menit ketelatan, yang ketiga tidak lupa absen pulang. Itu sebetulnya ya. Jadi kalaupun di grup Pak Asmul, Pak Kasubag Kepegung Humas senantiasa cerewet di malam hari untuk mengingatkan, tolong dilihat itu sebagai bagian dari dukungan ya kepada kita semua untuk mengawal KIMOB ini. Syukur-syukur maka hiji gitu ya. Tapi terima kasih, ini sudah ada progres. Terus My SAPK, akhirnya juga teman-teman kita semua bisa menuntaskan, dan juga di sini kita pun bisa kemarin menjadi juara-juara begitu ya. Ada juara Granil, ada juara TikTok, paduan suara di lomba kemarin Korpri, juga terkait penggunaan SIKD. Terima kasih teman-teman sudah terbiasa dengan TTE, sudah terbiasa. Mungkin selanjutnya kita harapkan kalau SIKD masih bermasalah, teman-teman sudah bisa menggunakan manual melalui Penter ya. Sehingga proses tanda tangan elektronik bisa berjalan efektif. Dan yang selanjutnya juga disposisi elektronik tolong juga dicek oleh masing-masing pejabat secara strata kewenangan. Karena kita bisa melihat bahwa masih banyak teman-teman yang tidak membuka gitu ya. Jadi masih menunggu disposisi basah. Nah, sebetulnya sekarang sudah
hybrid lah, nanti mah tidak ada lagi tanda tangan atau disposisi basah, semuanya by online. Terus juga terima kasih pada teman-teman semua, kita menjadi OPD informatif dari 8 OPD yang menerima, sementara 17 dianggap tidak informatif. Jadi nuhun, mari kita pertahankan. Juga kita mendapatkan kemarin WBTB ya, 22 WBTB untuk Jawa Barat, dari bidang kebudayaan dan didukung oleh kita semua, termasuk seminar internasional angklung, nuhun. Ini penting tidak disebutkan semuanya, untuk kasebat, nanti kita sebutkan di kesempatan yang lain, tapi prinsipnya adalah, ini semua bisa kita raih dengan kebersamaan, dengan kolaborasi, dan juga inovasi. Ya, meskipun bicara inovasi, mungkin kita tahun depan kita rebut ya, untuk juara inovasi, karena ternyata kemarin, beberapa inovasi yang kita buat secara sistem pada saat pengecekan ternyata masih under construction, ya, sehingga itu menjadi penilaian dan kita hanya sampai di level 45 besar ya Pak Asmul ya. Setelah itu kita terlempar dan mungkin tahun depan kita perjuangkan untuk masuk menjadi salah satu inovator ya, inovator di level OPD. Untuk kegiatan saya coba barusan isi beberapa seperti muhibah kemarin ya, dari Jabar ke DIY ke Jabar, segala macam dengan segala dinamikanya, nuhun pisan, terutama kepada bidang pemasaran, didukung oleh bidang-bidang semuanya, juga tentu sekretariat senantiasa akan mengawal semua aktivitas, begitu ya. Terus juga promosi dari 7 provinsi dengan anggaran PED, itu juga Alhamdulillah tuntas dengan penutupan di Lampung, Cap Jabar, Connectivity, termasuk juga MOKA ya, 2021, ini Alhamdulillah lancar. Terus juga challenge kita tentang peresmian museum COVID, terima kasih dukungan pada IJMI, segala macam. Terus monitoring destinasi yang tidak pernah berhenti kita lakukan, serbuan vaksin, mobil vaksin, dan segala macamnya yang itu juga merupakan kerja bareng kita semua. Jadi teman-teman, hari ini terima kasih atas semua kerja keras kita, kekompakan kita. Ya, Desember belum berakhir, tetapi tugas-tugas tetap ya kita harus bisa laksanakan. Baik tugas tahun 2021 untuk pelaporan dan menuntaskan tugas-tugasnya, juga persiapan di tahun 2022. Itu dari sebagai pengantar. Dan di sini juga kami ingin sampaikan bisi hilap, begitu ya, bahwa ternyata di kita di Sparbud Jabar itu total pegawai ada 274. Nanti mohon koreksi, bisi lepat, begitu ya. Nas abdi teka hitung, begitu ya. Nah, di situ ada non-PNS kita 111 dan PNS 164. Dan di sini disampaikan bahwa dari 164, 25 orang struktural, dan 34 adalah jabatan fungsional. Nah, di sini ada 104 orang pelaksana, yang tentunya juga terima kasih. Tanpa dukungan teman-teman pelaksana semua, tentu di Sparbud Jabar tidak bisa meraih berbagai prestasi di 2021, dan juga melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, namun tentunya teman-teman, ada hal yang penting, di mana kita beberapa waktu yang lalu pernah dikagetkan untuk ujug-ujug dapat SK, gedungnya baru buar, kaditu kadieu cenah, anu masuk, anu keluar. Yang alhamdulillah itu dipending karena sesuatu hal. Nah, hari ini izin kami sampaikan bahwa yang paling penting adalah perpindahan itu adalah sebuah hal yang biasa. Itu kuncinya ya. Termasuk kehadiran saya di sini karena juga terbawa oleh jabatan permutasian, itu pun saya bergabung dengan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, hari ini ternyata juga ada istilahnya adalah penataan pegawai. Nah, di sini mungkin yang menjadi poin-poin penting yang disampaikan adalah penataan pegawai dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, kompetensi, kualifikasi, kinerja. Yang kedua, standar kompetensi sudah jelas. Yang ketiga, formasi jabatan. Ya, artinya jabatan di sini adalah jabatan untuk para pelaksana. Ya, ada yang namanya pengadministrasi umum, pengadministrasi keuangan, analis, kan gitu ya. Dan itu semuanya adalah sebuah kotak-kotak yang sudah disediakan, disiapkan oleh Biro Organisasi dan BKD untuk mengatur bagaimana kita mengawal visi misi Pak Gubernur atau Pemprov Jabar, khususnya misi yang kelima, yang sasarannya itu adalah sebagai birokrat juara dan ASN juara. Oleh karena itu tentunya di sini kita sudah punya petanya, sudah kita petakan dan kita laporkan secara rutin. Akan tetapi di akhir tahun ini ternyata muncul bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan penataan. Dan ini kami sampaikan bahwa ada hal-hal yang ternyata menjadi poin-poin penting adalah tadi kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Dan ini semuanya sudah terukur Bapak dan Ibu karena kita sudah terbiasa menginput dengan SKP ya. Terus ngabsen sudah terbiasa dengan KIMOM.
Sehingga semuanya sekarang sudah tercatat dan jari kita sendiri yang melaporkan itu semua. Yang selanjutnya ada juga istilah tentang pegawai yang memiliki benturan kepentingan. Ini istilahnya kan benturannya, benturan mah kan kesannya teh wow gitu ya, atau garis miring afiliasi. Nah, kalau untuk benturan dan afiliasi, ini diistilahkan yang lebih sederhana adalah yang memiliki hubungan kekeluargaan di satu unit kerja. Ya mungkin tentunya ini kami sampaikan juga sudah melaporkan kepada Pak Kepala Dinas langkah-langkah kita seperti apa. Nah, terkait tentang pegawai yang memiliki benturan kepentingan atau afiliasi, ini sudah dasar hukumnya Bapak dan Ibu semuanya. Dan ternyata kebijakan adalah tentunya harus ada pemisahan. Itu terkait tentang benturan kepentingan atau afiliasi. Terus yang kedua ada istilah MKO ya. Jadi masa kerja organisasi. Di sini ternyata Bapak dan Ibu dihitung juga pegawai yang masa kerjanya di atas 15 tahun. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang terkait tentang pengusulan penataan pegawai secara internal. Nah, di sini juga bisa dikatakan bahwa beberapa kondisi benturan kepentingan MKO, contoh pegawai memiliki benturan kepentingan, benturan kepentingan pokoknya afiliasi lah gitu ya, antara pejabat administrasi, administrator pengawas dengan fungsional di satu perangkat daerah, maka diusulkan yang harus keluarnya itu pejabat pelaksana. Ini disampaikan adalah ini surat resmi dari BKD Bapak dan Ibu ya, dan tugas saya hari ini adalah menyampaikan, mensosialisasikan supaya tentu bingung begitu ya, kumaha sih ya teh. Jadi di sini kita sudah bicara lagi like dislike ya, tetapi kita menyampaikan aturan-aturan, konsep penataan dan redistribusi manakala ini harus terjadi begitu Bapak dan Ibu ya. Terus yang kedua, pegawai MKO namun menduduki jabatan teknis kualifikasi juga pendidikan yang menunjang jabatan tersebut disarankan mutasi internal di perangkat daerah tapi berbeda unit. Nah, ini juga ada aturan dari BKD, termasuk juga pegawai MKO namun key person perlu dilakukan mutasi karena seluruh perangkat daerah telah diimbau untuk melaksanakan kaderisasi dan rencana suksesi jabatan-jabatan teknis. Jadi ini tentunya juga menjadi hal yang penting bagi kita semua. Itu Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya, pegawai dengan benturan kepentingan namun key person perlu dilakukan mutasi dengan pertimbangan yang sama dengan MKO. Ini ada dasarnya Pergub 46/2018 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan. Yang terakhir adalah pegawai masuk ke dalam indikator MKO per 1 Januari untuk persiapan pensiun atau MPP tidak perlu diusulkan untuk mutasi. Nah itu sih intinya teman-teman. Jadi yang paling penting mungkin catatan pada siang atau sore hari ini adalah kesiapan bagi kita semua. Kalau saya dengan Pak Asmul itu sudah terbiasa kalau ada isu mutasinya Pak Asmul terus disiapkan di mobil begitu ya, baju pelantikan kalau kita ya. Karena memang kita harus emut bahwa pada saat disumpah menjadi ASN atau menjadi PNS bahwa rumusnya kan siap ditempatkan di mana saja. Begitu ya. Kecuali orang Bandung Cileunyi paling itu biasa siap ditempatkan di Majalaya saja gitu ya karena dekat kan begitu ya. Nah, kalau saya juga sama Bapak dan Ibu siap ditempatkan di mana saja asal di gedung ketinggalan gedung sate atau Kelangkung misalkan begitu, itu doa nggak masalah ya. Jadi alhamdulillah perpindahan saya itu tidak pernah jauh dari Diponegoro, Kadago, Tidago, Kamalabar, Timalabar, Kadago, Dai, Tidago, Karyo kan sekarang begitu ya. Alhamdulillah pernah juga di Supratman gitu. Nah, di waktu yang baik ini, intinya adalah bahwa kami sampaikan bahwa semua proses penataan pegawai ini pada intinya adalah sudah terukur secara aturan. Dan yang menjadi objek ada dua Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tadi yang terjadinya benturan kepentingan atau afiliasi, atau istilah lebih sederhananya lagi ada hubungan persaudaraan begitu ya. Ya kami juga tidak tahu, dan sebetulnya diskusi kami tadi malam dengan Pak Kadis, udah masing duluan hari alus mah tenang naon Pak, kan begitu ya Pak Asmul ya. Tetapi ternyata ini ada aturannya, ada pergubnya yang mengatur bahwa itu harus dipisah. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita diminta untuk mengupgrade diri begitu ya, sehingga ada istilah kelas sekarang itu di PNS atau di pelaksana itu ada istilah kelas. Dan kelas yang paling banyak tidak hanya di Disparbud, tapi di seluruh OPD adalah yang disebut kelas 5. Karena kelas 5 mah SD biasanya, tapi di sini istilah kelas 5 itu adalah teman-teman yang
pendidikan dasarnya adalah sekolah tinggi SLTA. Nah, ternyata ini yang harus dilakukan upgrade Bapak dan Ibu. Nah, tujuannya adalah di-upgrade tentunya untuk naik kelas ke kelas 6, karena setelah naik kelas, tentu ada hubungannya juga dengan berbagai tunjangan, berbagai fasilitas. Jadi ini lebih kita lihat bagaimana semangat kita untuk mengupgrade basic pendidikan. Tetapi sambil berproses, tentu mau tidak mau, pengkotakan kelas 5 dan kelas 6 yang dekat itu kan tentu tersebar di semua OPD. Itu mungkin yang menjadi penting, dan tentu kami sampaikan di forum yang baik ini, di kelas 5 kita ini secara hitung-hitungan dari Biro Organisasi dan BKD, memang ada kelebihan Bapak dan Ibu ya, terutama di pengadministrasi umum dan pengadministrasi keuangan. Dan ini teh bahasa dari kepegawaian di surat adalah manakala tidak kita petakan, mereka yang mengatur secara langsung. Nah, kami khawatir justru kalau mereka yang mengatur secara langsung tidak sesuai dengan kepentingan organisasi. Gitu. Sehingga oleh karena itu, kami mencoba mensosialisasikan pada siang sore hari ini untuk teman-teman menjadi paham. Manakala memang besok lusa, kunaonnya simkuring juga dialihkan, kan begitu. Kunaonnya saya digeser ke antar unit, lokir, kan gitu. Jadi semua ada dasarnya. Terus yang kedua juga, pada saat bicara tentang perpindahan, nanti mungkin ada pertanyaan, kenapa kalau saya dipindah ke Dispenda, misalkan Bapenda, Cina namanya. Ini semua tercatat Bapak dan Ibu, dan tercatat dari mulai Januari. Kenapa? Karena setiap bulan kita semua pasti mengisi yang namanya OPD yang diminati. Dan itu sekarang sudah ada dalam sistem Bapak, gitu ya. Meskipun saya buka kemarin Pak Asmul, siane Bapenda, tapi dah ngonci Pak Bapak mau di dia jadi ya namanya teh jadi kuncen gitu kan, tekenging, misalkan begitu. Nah, teman-teman, pada saat nanti misalkan ternyata keputusannya harus pindah dari Disparbud, sebetulnya status kabayang bahwa emut-emut teman-teman sering mengklik OPD yang diminatinya di mana. Nah, itu mungkin menjadi catatan bagi kita semua, gitu ya. Sebetulnya harapan dari Pak Kadis, dari saya, dan rekan-rekan semua KB dan KUPT tidak perlu banyak perubahan, sementara kita sudah mulai belajar kompak ya untuk mengawal Disparbud ini lebih kinclong. Tapi di sisi lain, kepentingan penataan kepegawaian di level BKD dan organisasi berbeda. Nah, itu yang harus kita sikapi, harus kita persiapkan, terutama secara mental ya. Karena perpindahan itu atau perubahan itu pasti akan berdampak. Tapi yang paling penting adalah bersiap diri dengan perubahan. Saya juga bicara seperti ini belum tentu juga saya seumur-umur di Disparbud, kan gitu. Dan mungkin kan begitunya Pak Asmul ya. Tapi juga memberikan kesempatan ke teman-teman bahwa berpindah itu memang repot ya, tetapi justru menantang. Ya kalau boleh saya hitung, simkuring sekarang jabatan yang job yang ke-19 Bapak dan Ibu. Sehingga kalaupun Andri KW MSI itu adalah istilah dari mutasi selalu ikut kan begitu. Nah, sekarang teman-teman yang udah orang mah pernah pindah, siapa tahu kalaupun nanti ternyata dipindahkan di tempat yang baru jauh lebih baik, jauh lebih bisa berkembang, jauh lebih bisa menata diri dan memajukan birokrasi di Jawa Barat. Tapi kalaupun yang tidak, berarti mari kita tunjukkan kinerja kita bareng-bareng untuk bagaimana mengawal Disparbud Jabar ini semakin baik dari segi prestasi atau bahasa Pak Kadis kemarin dengan mengawal yang namanya catur sukses ya gitu. Di mana kita akan berbicara tentang sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, sukses prestasi, dan terakhir adalah sukses administrasi. Gitu. Dan kalau bicara tentang kemarin apel pagi, keteladanan Rasulullah, itu menjadi pegangan kita semua. Dari mulai benar, terus mulai cerdas, terus juga tabligh menyampaikan, dan terakhir adalah amanah bisa dipercaya. Nah, tentunya ini menjadi sangat penting bagi kita semua, dan penyampaian sosialisasi pada sore hari ini intinya lebih kepada kesiapan mental kita semua bahwa kita bersiap untuk berubah. Tong tebih-tebih, simkuringge 9 bulan di sini kan berubah, gendutan misalkan gitu ya. Terus juga hidungan gitu kalau Pak Asmul ya. Misalkan seperti itu. Jadi kalaupun ini nanti besok lusa terjadi perpindahan, prinsipnya adalah ini semua sudah terpetakan secara
administratif secara numerik, dan justru jempol kita semua yang memang mengatur itu. Kita yang menginput di setiap KIMOB atau SKP, hoyong ka anu, kita yang selalu melike teman-teman. Karena di dalam sekarang itu, Bapak dan Ibu, Pak Asmul, itu ada 11 indikator Pak Asmul. Dan indikator nanti anu hejo, koneng, berem. Nan berem itu contoh misalkan, ada yang merah, ini diklik, oh ini ternyata ada afiliasi atau benturan kepentingan. Terus ada gambar love gitu ya. Gambar love itu ternyata dah yang melike dari internal Disparbur banyak ke Pak Asmul. Tapi namun love na berem atau hejo atau koneng itu yang like-nya berarti secara jumlah, apalagi banyak nu teresep misalkannya, itu muncul teman-teman ya. Sehingga tentunya kita kembalikan bahwa pertemuan secara virtual hari ini lebih kepada bagaimana saling nyemutan, bahwa yang namanya kalaupun besok lusa harus dipindahkan, itu tentu dengan segala macam pertimbangan. Ya. Meskipun mungkin kalau yang tidak terbiasa berpindah cukup berat ya, meninggalkan apa yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan bersama, saudara-saudara kita bersama. Tapi jangan salah Bapak dan Ibu, karena di antara teman-teman mungkin di hati kecilnya ada yang justru ingin orang jauh aja yang keluarga, cina. Saya selalu mengklik, deket imah lah cina unit kerjaan teh. Saya bisa melihat itu kami sekarang. Kita bisa melihat bahwa mau sebut naminya, nah ngaklik teh kadia wae, ternyata memang di dekat situ rumahnya. Why not gitu ya? Itu mungkin lebih baik kan gitu. Tapi ya mungkin yang jauh ti imah gitu ya. Nah, kalau itu mah harus dicurigai ya gitu kan. Itu seperti apa? Ya khawatir mungkin alimui misalkan gitu ya. Tapi mayoritas adalah seperti itu. Itu mungkin teman-teman semuanya pertemuan singkat pada sore hari ini. Hapunten, kalaupun yang disampaikan ternyata tidak kurang sesuai dengan harapan begitu ya. Naonnya ya teh, tapi ini adalah tugas kami sekretariat untuk mensosialisasikan. Karena kalau hanya surat PDF dikirim di grup WA, jarang yang baca. Dikirim gambar, jarang yang baca. Dikirim video, nah nembe gitu kan. Karena sekarang zamannya adalah zaman mungkin literasinya teh agak inilah ya. Nah, terkait tentang literasi juga himbauan dari Diskusibda untuk infak buku jadi emotnya. Yang belum infak buku tagih Pak Asmu, terutama sekretaris 10 kan ya. Saya sudah siapin ya. Sekretaris 10 infak buku kumpulkan di Pak Asmu gitu ya. Besok ya saya bawa ya. Untuk yang lain mangga. Terus yang teman-teman PNS yang baru 100%, yang 12 orang kemarin. Nah, ini kan menjadi agent of change ya. Tolong tunjukkan yang terbaik. Ulah saya juga senang teman-teman melihat sekdisna badag jadi baradag ulah gitu unggul. Tapi dari si prestasi ya, gitu kan. Badag teh saya mah ayeuna Pak Yuli ya. Kalau dulu mah saya waktu lulus badag gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi penting termasuk juga teman-teman semuanya. Jadi beberapa hal yang disampaikan hari ini menjadi pegangan bagi teman-teman semua, dan kalaupun jadi pertanyaan silahkan kontak saja. Nomor saya ada di grup WA gitu ya. Silahkan naroskeun dengan cara yang baik ya, begitu. Karena tidak ada kepentingan apapun saya melaksanakan amanah sebagai sekretaris untuk ditugaskan mengawal atau menjadi ibu rumah tangga lah ya di kantor. Secara kebijakan adalah Pak Kadisparbud. Begitu kan, beliau sebagai pimpinan kita semua, dan saya adalah kepala staf lah gitu ya, membantu Kadisparbud secara administratif. Sehingga tong asa-asa Bapak dan Ibu, kalaupun ada problem terkait kepegawaian, terkait perencanaan, terkait keuangan, pelaporan, termasuk juga PPID, informasi, segala macam, mangga ngobrol sareng simkuring. Tapi kalau untuk konten, tentunya ada bidang-bidang. Nah, tapi untuk kebijakan, kembali Pak Kadis, Parbud, yang menjadi utama ya. Atau diistilahkan mah kieu Bapak dan Ibu ya, saya, para Kabid, Bu Cawul, Bu Lucy, Pak Aris, Pak Erik, dan Bu Pebi, juga teman-teman Kasih dan Kasubag itu tihang ya. Nah, yang ngelebet benderanya itu adalah satu, Pak Kadis Parbud. Dan tugas kita semua adalah saling mengisi peran kita masing-masing dengan cara panginten kompak gitu ya. Tidak perlu tersekat oleh umur ya. Jangan tersekat oleh kasih seksi bidang, tapi sesarangan berkoordinasi. Kalaupun kontak dengan Pak Asmul rada galak, yang kontaknya lalaunan gitu. Karena memang kalau beliau mah tenanaunnya galak gitu kan, misalkan begitu ya. Atau ke Pak Sekdis gitu kan, jangan sampai Pak Sekdis ngamuk, kan gitu ya. Berarti kan ngobrolnya baik-baik saja.
Itu mungkin Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf kita tidak menyampaikan tanya jawab di sini. Yang mau nanya silahkan, nanti kami jawab, tapi tidak sekarang, gitu ya. Yang mau WA ke saya mangga, nomor saya insya Allah, handphone saya 24 jam, handphone namanya Sekdisna, bobo atau udah capek, kan nanti malam. Mungkin itu Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi, kalaupun masih ada pertanyaan, silakan di WA saja ke Pak Asmul. Salah, ke saya, begitu ya. Dan yang pasti, satu hal yang penting adalah perubahan itu pasti, Bapak dan Ibu semuanya. Dan tibatan orang diatur-atur ku BKD, tiba-tiba harus kemana. Kalau yang memang sudah punya ancauan, sudah punya pikiran bahwa saya lebih berkembang di mana, lebih baik mengusulkan saja ke pegawaian. Ya. Ataupun kalaupun tidak, untuk kejelasan, mari kita diskusikan secara khusus. Kalaupun yang lain, atas Pak, bagaimana nggak guluyur wae, no problem. Karena juga, yang paling penting sekarang adalah kita semua 104 orang ASN pelaksana ini, termasuk juga para jabatan fungsional dan struktural, adalah bagian yang harus banyak bersyukur, Bapak dan Ibu ya. Karena dalam situasi COVID kali ini, kita sebetulnya yang lebih selamat lah gitu ya. Nah, cara bersyukurnya apa? Ya tadi, pertama tentunya lebih memperlihatkan prestasi, yang kedua kepedulian kepada saudara-saudara kita yang lain dioptimalkan, yang ketiga bersiap secara mental bahwa perpindahan itu adalah hal yang biasa. Itu mungkin pesan terakhir dari saya, terakhir tadi sore ini ya, mungkin mau ayah pesan dari tidak naon gitu kan. Kayak pesan terakhir langsung Pak Yuli, iya naon ngadoa deh. Itu mungkin dari saya, terima kasih, jam 4:05, karena saya harus mewakili juga Pak Kadis Parbu di tugas selanjutnya. Hatur nuhun atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya, dan kepada teman-teman yang mungkin masih bertugas, atau sedang sakit, atau yang sedang cuti, dan tidak ikut pada Zoom hari ini, tolong diinformasikan. Malah ada juga yang cuti tapi ikut di Zoom hari ini, ya saya apresiasi, nuhun. Mana Pristi? Ya, gitu ya. Itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Besok lusa kita berjumpa di kesempatan yang lain atau bertemu secara fisik ya dengan saya dan jajaran tentunya untuk berdiskusi hal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga keberkahan bagi kita semua. Dan kembali lagi jargon dari Pak Kadis kita untuk disosialisasikan oleh teman-teman adalah don't panic, do vaksin, go picnic. Ya, ulangi, don't panic, do vaksin, go picnic. Untuk urusan mutasi atau apapun, secara mental kita bersiap. Yang terbaik tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun Bapak dan Ibu, mangga Pak Asmul dan semuanya bisa dilanjutkan. Saya izin untuk melanjutkan kegiatan dengan Pak Aris di TPRI ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.